Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul satu preview tentang One Piece chapter 1099. Ini merupakan petunjuk atau hint dari editor One Piece. Isinya adalah pintu air terbuka atas kejadian bersejarah ini. Lalu, apa yang akan terjadi pada Luffy dan krunya? Ini merujuk pada akan terungkap misteri besar pada chapter 1099 yang tentunya berhubungan dengan chapter 1098 kemarin. Pada chapter 1099, flashback Kuma akan berakhir sehingga cerita akan menampilkan kembali masa sekarang ini, yaitu di Pulau Egghead. Sepertinya misteri besar yang dimaksud berkaitan dengan penyakit Sapphire Scale dan siapa dalang utama dari penyakit itu. Ternyata, orang yang menyebabkan Ginny dan Bonnie terkena penyakit itu adalah Gorosei Saturn. Sapphire Scale bukan penyakit langka biasa, melainkan itu adalah penyakit yang diciptakan oleh seseorang. Ada beberapa alasan bahwa Sapphire Scale diciptakan oleh Gorosei Saturn. Seperti yang kita tahu, Eiichiro Oda seringkali mengambil hal-hal dari dunia nyata untuk dijadikan sebagai referensi dalam cerita One Piece. Nama penyakit Sapphire Scale tentu diambil dari nama batu permata safir. Berdasarkan informasi yang ada, permata safir biru disebut juga sebagai batu permata Saturnus. Ini menjadi petunjuk bahwa penyakit Sapphire Scale adalah ulah dari Gorosei Saturn. Selain itu, dalam cerita legenda yang populer di Jepang, konon yokai Ushi Oni bisa mendatangkan kutukan dan penyakit yang mengerikan. Dengan begitu, semuanya menjadi berkaitan. Gorosei Saturn sebagai pemilik kekuatan yokai Ushi Oni memiliki kemampuan untuk mendatangkan penyakit. Salah satunya adalah penyakit Sapphire Scale yang diderita oleh Ginny. Kemudian, penyakit itu pun mengandung kutukan, sehingga Bonnie sebagai anak dari Ginny mendapatkan penyakit serupa. Semua itu berawal dari kemampuan Gorosei Saturn. Ada pertanyaan besar, mengapa Kuma yang dikenal membenci pemerintah dunia mau menjadi Shichibukai dan bahan penelitian pemerintah dunia? Sepertinya, setelah Kuma menggulingkan Raja Bekori dan diakui menjadi raja baru di kerajaan Sorbet, Gorosei Saturn mengirim utusan untuk menemui Kuma. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Saturn bisa memahami bahwa Kuma sangat peduli kepada Bonnie, walau anak itu bukan putri kandung Kuma. Saturn pun memanfaatkan hal tersebut untuk membuat Kuma menjadi Shichibukai dan bahan penelitian. Caranya adalah dengan menjanjikan kesembuhan Bonnie dari penyakit Sapphire Scale. Sebagai orang yang menciptakan penyakit tersebut, Saturn memiliki kemampuan untuk mencabut penyakit itu. Kuma sangat peduli terhadap Bonnie, sehingga dia akan melakukan apa saja asal Bonnie bisa sembuh. Jadi, dia pun setuju dengan penawaran dari Gorosei Saturn. Kuma mau menjadi Shichibukai dan bahan penelitian pemerintah dunia, sehingga Bonnie disembuhkan oleh Saturn. Maka dari itu, Bonnie bisa hidup sampai sekarang ini tanpa penyakit Sapphire Scale. Gorosei Saturn pun memulai proyek Pasifista, sehingga Vegapunk menciptakan banyak cyborg dengan model seperti Kuma. Tubuh Kuma juga perlahan mulai dimodifikasi menjadi cyborg, hingga pada akhirnya Kuma menjadi Pasifista seutuhnya. Inilah mengapa dalam chapter 1095, Bonnie berkata bahwa Saturn adalah orang yang membunuh Kuma. Maksud dari perkataan Bonnie merujuk pada perintah Saturn untuk membuat Kuma menjadi pasifista seutuhnya, sehingga Kuma kehilangan kesadarannya sebagai seorang manusia. Bonnie bisa mengetahui hal itu karena telah mengakses memori Kuma, sehingga dia bisa melihat kenangan dan masa lalu Kuma. Jadi, Gorosei Saturn adalah dalang dari semua ini. Sekarang ini, Kuma sedang melakukan suatu pergerakan yang misterius. Tentu banyak orang yang bertanya-tanya kemana tujuan Kuma yang sebenarnya. Tujuan terakhir Kuma adalah Pulau Egghead. Kuma sedang dalam keadaan tidak memiliki pikiran sebagai manusia. Jadi pergerakan dari Kuma merupakan suatu program yang ditanamkan dalam dirinya. Program itu adalah perjanjian rahasia antara Kuma dan Vegapunk sebelum Kuma dijadikan pasifista seutuhnya. Saat Kuma tiba di Pulau Egghead, dia akan mendapatkan pikirannya kembali, sehingga Kuma bisa menjadi manusia lagi. Dia pun akan menyelamatkan Bonnie yang sedang dicekik oleh Gorosei Saturn, sehingga keadaan Bonnie saat ini sudah aman.
Tak lama berselang, Luffy akhirnya bangkit kembali setelah kehabisan tenaga pada chapter sebelumnya. Luffy pun bangkit dengan kekuatan baru. Kekuatan baru Luffy itu masih dalam mode Gear 5, hanya saja penguasaannya terhadap Gear 5 lebih hebat lagi, dan variasi jurusnya pun menjadi semakin menarik. Ini berkaitan dengan kekuatan imajinasi Luffy, dan juga dengan potensinya memiliki kekuatan dewa. Ketika Saturn melihat kekuatan Luffy ini, dia pun akan teringat dengan Joy Boy pada masa lalu, karena dulu Joy Boy juga sempat menggunakan kekuatan ini dalam perang melawan Gorosei dan Im Sama. Di sini pun Saturn akan panik, karena dulu dia bisa menang karena mengeroyok Joy Boy, sedangkan di Pulau Egghead ini, dia harus bertarung 1 lawan 1 melawan Luffy. Kekuatan yang sudah Luffy perlihatkan dalam mode Gear 5 adalah api, petir, mengubah lingkungan menjadi karet, dan juga kekuatan penciptaan. Beberapa chapter yang lalu, ketika melawan Rob Lucy, Luffy menciptakan kacamata dari rambut miliknya. Saat Luffy memakai kekuatan Gear 5, rambut Luffy terlihat seperti mengeluarkan semacam uap. Uap itu tampak mirip dengan uap yang menyerupai selendang di punggung Luffy. Kekuatan kebebasan dari Hito-Hito no Mi model Nika memungkinkan Luffy untuk menciptakan benda dari uap yang dia miliki. Nah nanti, ketika Luffy bangkit lagi, Luffy akan mampu menciptakan lebih banyak benda memakai uap yang dia miliki. Jika diperlukan, maka benda-benda yang akan dia ciptakan bukan lagi hanya sekedar kacamata saja, melainkan senjata yang efektif dalam pertarungan. Luffy memang bukan seorang ahli senjata, karena dia terbiasa bertarung dengan tangan kosong. Namun, mengingat imajinasi sangat penting dalam memakai kekuatan Awakening Gear 5, maka Luffy pasti bisa mengimajinasikan senjata-senjata yang unik, yang nanti bisa dia pakai dengan baik. Siluet Sun God Nika juga diperlihatkan memegang senjata, yang mana berarti kekuatan Nika memang memiliki potensi untuk menciptakan senjata dan bisa digunakan dengan baik oleh penggunanya. Membahas soal kekuatan penciptaan, maka kekuatan semacam itu akan identik dengan dewa, karena banyak dewa digambarkan memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Maka dari itu, ketika Luffy nanti bangkit lagi dan menguasai dengan baik kekuatan penciptaan miliknya, Luffy secara resmi bisa disebut sebagai dewa. Senjata yang diciptakan oleh Luffy pun bisa menahan kutukan dari Saturn, karena memang Saturn memiliki beberapa jurus yang mengandung kutukan. Kekuatan Nika adalah musuh alami dari kekuatan para Gorosei. Pada akhirnya, Saturn pun akan kalah oleh Luffy. Bahkan mungkin di umurnya yang sudah tua, Saturn berpotensi akan tewas dalam perang Egghead. Pemerintah dunia pun akan heboh, karena kematian salah seorang Gorosei adalah peristiwa yang tidak terduga. Sesuai namanya, Gorosei haruslah berjumlah 5 orang. Matinya Saturn akan membuat Im Sama mencari penggantinya. Dalam situasi ini, Garling V Garland adalah kandidat terkuat untuk menjadi Gorosei baru. Di sisi lain, berhasil mengalahkan Gorosei Saturn akan membuat nama Luffy menjadi semakin besar. Akan semakin banyak bajak laut yang mau bernaung di bawah bajak laut topi jerami, sehingga armada bajak laut topi jerami akan semakin besar. Bounty Luffy pun akan naik, yang membuatnya di atas Law dan Kid. Sebelumnya, bounty mereka bertiga sama, yaitu 3 miliar berry. Nah, setelah insiden Egghead, bounty Luffy akan naik drastis. Nah, itu tadi pembahasan tentang kematian Saturn di Pulau Egghead. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.